Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dedek Dharma Tiara, NIM A1C3-19043 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler B 2019 Universitas Jambi. Nah teman-teman, di video ini saya akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan mata kuliah metode eksperimen fisika, yaitu mengenai collision lab. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Test Simulation. Nah, jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Ini ada bola 1, ada bola 2, kemudian ada massa di sini, dan di sini kita bisa memilih apa aja yang nantinya akan kita cari. Nah, di sini untuk massa, kita buat dulu massanya. Sini saya ambil 0,5 untuk yang bola 1, dan yang kedua 1,5. Nah, kemudian coba kita klik. Nah, di sini bisa kita klik yang more data, jadi kita bisa nampak semua di sini posisinya, kecepatannya, dan momentumnya. Nah, karena di sini kita akan mencari beberapa poin, yaitu kita cari momentum, perubahan momentum, kemudian energi kinetik, dan hasilnya. Nah, di sini elasticity atau elastisitasnya ini kita mau ada 3, itu yang 100% itu lenting sempurna, 50% lenting sebagian, dan 0% itu tidak lenting sama sekali. Jadi yang percobaan pertama ini kita mau yang lenting sempurna dulu, itu yang 100%. Nah, kemudian karena di sini udah nampak di sini untuk kecepatan bola 1 itu 1 meter per sekon. Kemudian yang kecepatan bola kedua 0,5. Terus perubahan momentumnya 0,5, dan yang di bola 2 0,75. Nah, di sini kita coba play, tapi kita slow aja. Kita coba mulai. Nah, kemudian di sini sebelum kita mulai, di sini juga ada energi kinetiknya udah nampak di sini 0,44 joule. Terus kita coba mulai. Nah, di sini setelah bola 1 dan bola 2 ini bertumbukan tadi, kita bisa dapat kecepatannya. Yang tadinya kecepatannya masih 0, sekarang udah terbaca kecepatannya menjadi 1,63 sekon. Nah, untuk kecepatan dan perubahan momentumnya pun juga berubah. Kecepatannya di sini 1,25, tadi 1, dan di sini 0,25. Yang awal sebelum tumbukan itu 0,5. Nah, kemudian perubahan momentumnya juga berubah jadi 0,3 kg meter per sekon, dan yang di bola kedua 0,38 kg meter per sekon. Nah, di sini dari yang massa, posisi, dan kecepatan ini kita bisa baca untuk kecepatan yang pertama di bola 1 itu 1,25. Terus yang kedua 0,25. Nah, artinya di sini semakin besar massa pada benda tersebut, maka semakin besar pula momentumnya. Nah, di sini momentumnya bisa kita lihat 0,3 dan 0,38. Di sini minus karena yang di bola 1 ini tadi arahnya ke kiri. Makanya di sini min. Nah, itu yang untuk percobaan pertama. Kemudian yang percobaan pertama yang dengan elastisitasnya 100%, itu lenting sempurna. Nah, kemudian kita mau ke percobaan kedua dengan elastisitinya kita ubah menjadi 50%. 50%, tapi di sini lenting sebagian. Nah, untuk massanya itu tetap sama seperti yang awal, itu yang massa bola 1 0,5 dan massa bola kedua 1,5. Nah, di sini kecepatannya belum nampak, belum
belum terbaca. Untuk energi kinetiknya juga 0,44 Joule. Nah, kita coba lagi. Kita coba mulai. Nah, setelah bertumbukan, sudah bisa kita baca nih. Kecepatannya 1,336 sekon. Dan di sini kecepatannya untuk bola 1 0,69, untuk bola 2 0,06 meter per sekon. Dan untuk perubahan momentumnya 0,34 kg meter per sekon, dan yang bola kedua 0,09 kg. Nah, untuk kecepatannya ini yang bola 1 0,69, bola kedua 0,06. Nah, momentumnya 0,34 ke bola 1 dan bola kedua 0,09. Nah, di sini kita tarik lagi kesimpulan. Semakin besar kecepatan pada benda ini, maka makin besar pula momentumnya. Nah, ini untuk yang percobaan kedua dengan elasticity 50% lenting sebagian. Nah, kita lanjut untuk yang elastisitasnya ini kita ubah ke 0%. Kita ubah ke 0%. Yang mana 0% ini dia tidak lenting sama sekali. Nah, sama juga untuk massa 1 0,5 dan massa bola 2 1,5. Jadi kita coba ulang. Juga dia tidak mau balik. Nah, untuk yang tidak lenting sama sekali, ini kita coba juga. Nah, energi kinetiknya di sini berubah jadi 0,12 Joule. Dan kecepatannya belum ada. Terus kita coba mulai. Nah, sudah terbaca di sini. Untuk kecepatannya 1,41 sekon. Kemudian untuk yang kecepatannya ini bola 1 0,69, bola 2 0,06, dan momentumnya bola 1 itu 0,34 dan bola kedua 0,09. Nah, itu untuk yang percobaan pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu ke sini ke explore lagi ini. Nah, di sini kita juga sama seperti tadi, mau mencari. Di sini kita mau pilih momentum, energi kinetiknya, kemudian nilainya, dan reflecting bordernya. Nah, yang pertama kita mau yang 100% dulu, jadi yang lenting sempurna dulu. Nah, untuk ini kita klik more data karena biar kelihatan di sini. Untuk massanya juga tetap sama seperti tadi, itu 0,5 untuk massa 1, bola 1, dan yang kedua 1,5 untuk massa bola kedua. Nah, di sini energi kinetiknya 0,65 Joule. Ini kita slow aja biar kita nampak pergerakan bola. Terus kita coba mulai. Nah, udah kebaca nih di sini nih. Jadi yang untuk kecepatan ini dia tadi 0, setelah bertumbukan dia menjadi 0,79 sekon. Nah, untuk di sini kecepatan pada bola 1 ini 1,51 dan yang bola 2 0,32. Kemudian untuk perubahan momentum di sini 0,09
dan 0,48 kg meter sekon. Nah, itu untuk momentum yang ini min 0,36 dan min 0,24. Nah, ini yang untuk lenting sempurna yang 100%. Nah, kemudian ini apa lagi sih? Entah apa-apa yang diomongin Nat. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian dari sini kita bisa simpulkan lagi bahwasanya semakin besar kecepatan pada benda tersebut, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan atau yang didapatkan. Nah, di sini untuk kecepatan ini hasilnya itu min, di sini dia tidak mempengaruhi karena di sini hanya menunjukkan arah dari bola tersebut. Nah, itu untuk yang percobaan. Yang kedua di explore 2D. Karena tadi ini lenting sempurna, kita mau ke lenting sebagian yang 50%. Nah, ini kita coba lagi, ini kita kembalikan dulu. Kita kembalikan seperti awal. Dengan 50. Nah, ini kita coba atur arah tunjukannya 0,5 dan 1,5. Nah, ini kita atur agar kita bisa lihat bertumbukannya. Elastisitasnya kita ganti 50%, yang lenting sebagian. Kita coba mulai. Energi kinetiknya di sini 1,76. Nah, kita coba mulai. Kita lihat. Nah, sini bisa kita lihat di sini. Untuk yang kecepatan pertama di bola 1 itu min 1,75 meter per sekon. Kemudian yang di bola kedua kecepatannya 0,75 dan di perubahan momentumnya 0,88 kg meter per sekon, dan di bola kedua itu 1,13 kg meter per sekon. Nah, untuk kecepatannya udah kita dapatkan itu 2,07 sekon. Nah, di sini juga sama kesimpulannya bahwa semakin besar kecepatan maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan. Nah, ini untuk yang lenting sebagian yang 50%. Tadi udah kita atur arahnya. Nah, kemudian kita mau lanjut lagi nih. Kita mau lanjut lagi mencari yang tidak lenting sama sekali, tapi kita ke yang di inelastik. Kita yang di inelastik ini. Nah, ini sama saja seperti tadi di inelastik ini. Jadi yang di inelastik ini kita mau cari yang 0%, yang dia tidak lenting sama sekali. Nah, untuk pilihannya ini sama saja. Kemudian
ini energi kinetiknya 0,15 joule dan kecepatannya belum kita dapat. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah ini untuk posisi bolanya, ini yang custom, ini yang kedua yang seperti ini, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Nah, karena di sini kita mau gunain yang custom dulu. Kita coba yang custom dulu. Nah, kita mulai. Jadi di sini kita yang percobaan ketiga itu untuk masanya ini kita jadi 0,5 dan yang ini jadi 1,5. Ini 1,5. Jadi untuk masa 1 dan masa 2 kita samakan seperti data masa yang tadi, yang bola 1 0,5 dan yang kedua 1,5. Nah, kemudian kita coba langsung sini. Nah, jadi yang untuk elastisnya itu kita pakai yang 0% ini. Yang 0%. Nah, kita langsung coba mulai. Nah, udah bisa dibaca nih. Untuk kecepatannya udah kita dapat 1,73 sekon. Dan yang untuk kecepatan di bola 1 ini bisa kita lihat 0,55, di bola 2 0,82, dan di sini 0, perubahan momentum 0,27 di bola 1 dan 1,23 di bola 2. Nah, ini kita bisa lihat juga sama kesimpulannya seperti tadi tuh, bahwasanya semakin besar kecepatan pada benda tersebut, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan. Nah, jadi di sini karena di sini kita lihat kecepatannya 0,54 dan 0,82. Ini momentumnya, jadi semakin besar pula momentumnya. Nah, ini untuk yang posisinya custom. Coba kita kembalikan dengan posisi yang seperti ini. Posisi yang kedua kita coba. Nah, jadi dia di sini tuh bertemu antara bola 1 dan bola 2 ini tetap bertemu. Nah, karena di sini kecepatannya itu sama 0,50, jadi kita ambil kesimpulannya dari masanya. Nah, karena semakin besar masanya, maka momentumnya akan besar pula. Nah, ini untuk yang dan kecepatannya 0,83. Nah, ini untuk posisi bola yang kedua. Nah, kita coba untuk posisi bola yang ketiga ini. Ini dia seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Nah, dia akan tetap bertemu bola 1 dan bola 2 ini. Karena dia tidak lenting. Tidak sama sekali tidak ada lenting sama sekali. Jadi dia antara bola 1 dan bola 2 ini imbang. Nih, kecepatannya 1,22 dan energi kinetiknya di sini imbang. Dan untuk posisi yang bola ketiga, kemudian kita coba yang ketiga. Nah, kita lihat lagi energi kinetiknya udah mulai ada 0,04 joule dan kecepatannya 0,98. Nah, untuk kecepatan yang pertama, ini kita bisa lihat dia masih tetap berdempetan, tidak mencar. Nah, ini untuk yang kecepatan pertama 0,13, kecepatan kedua yang bola kedua 0,37, kemudian perubahan momentum yang bola 1 0,24 dan yang bola 2 0,11 kg meter per sekon. Nah, itu untuk yang tadi, yang elastisitasnya 0%. Nah, kita coba lihat di sini momen diagramnya nih. Nah, di sini bisa kita lihat juga momen diagramnya. Nah, ini untuk percobaan yang terakhir, yang di inelastis.
Nah, jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan, saya berikan, saya percobakan. Semoga bisa bermanfaat. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.